ya dibilang juga. Intinya kalian masuk ruangan, kalian kasih kayak resep ke dokter, kalian duduk, kalian jawab soal. Kalau misal udah dibaca, udah siap, kalian langsung mulai analisisnya. Dimulai dengan menyapa pasiennya dulu. Selamat pagi, siang, sore, bapak ibu. Perkenalan kalian, saya Dr. Alifa, selaku dokter yang menjaga di klinik atau rumah sakit ini. Gitu. Terus abis itu kalian tanyain identitas pasiennya, kan ada 5 tuh, ngupas, ada banyak. Ada nama, usia, pekerjaan, alamat, perkawinan. Nah, status perkawinan itu kalian bisa tanya dengan cara, maaf bapak ibu apakah sebelumnya sudah menikah? Gitu. Atau bisa juga tanya, bapak ibu datang ke sini apakah diantar suami atau yang lain? Gitu. Terus habis itu kalian tanya tentang keluhannya, bapak ibu datang ke sini ada keluhan apa? Bisa saya bantu? Saya pusing dok. Gitu. Habis itu udah kalian keep dulu pusingnya, sekalian lanjut tentang konfirmasi sama kenyamanan pasiennya. Kalian confirm dulu bapak ibu, nanti setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan keluhan bapak ibu. Mungkin akan memakan waktu beberapa menit. Apakah bapak ibu bersedia? Bersedia dong. Setelah udah, kalian langsung masuk ke kenyamanan. Mulai dari misal suhu ruangan, bapak ibu apakah suhu ruangan sudah cukup? Kalau misal ternyata merasa kedinginan, kalian pura-pura aja tuh turunin suhu ruangannya. Sekalian tanya udah cukup, kalau sudah lanjut lagi ke kenyamanan posisi duduknya. Tanya aja, bapak ibu ini karena nanti akan memakan waktu beberapa menit, apakah bapak ibu nyaman kalau misal ditanya-tanya sambil duduk, atau kalau misal nggak nyaman bisa sambil berbaring nggak apa-apa. Kalau misal itu semua udah, lanjut ke analisis yang sebenarnya. Jadi pertama kan lokasikan, tanyain aja bapak ibu tadi sakit kepala ya, pusing ya, sakit kepala di bagian mana gitu. Nanti kalau misalnya kalian merasa bingung, kalian boleh minta probandusnya buat tunjukin, oh di sebelah mana ya bapak ibu, boleh ditunjukkan mungkin gitu. Udah, boleh tanya lokasinya kecuali di penyakit kayak demam, batuk sama mual, itu nggak usah. Di situ tanyain juga tentang waktu dan juga kejadiannya kayak gimana. Jadi bapak ibu awalnya gimana, boleh ceritain mungkin, terus dari kapan gitu. Habis itu tanyain juga tentang kualitasnya. Kalian bikin pertanyaan terbuka dulu, bapak ibu boleh diceritakan rasa sakitnya seperti apa. Kalau misal bapak ibu nggak ngerti, nggak paham, bingung, kalian boleh bantu mengarahkan, bapak ibu apakah ini rasa sakitnya seperti terbakar kah, atau ditusuk kah, atau diiris-iris kah, dan lain sebagainya. Jadi biarin mereka cerita dulu, kalau misal mereka bingung baru kita bantu gitu. Di situ kualitas udah, lanjut ke kuantitas. Kalian kan biasanya pakai skala kan, dari 1 sampai 10. Bapak ibu kalau misalnya dikasih skala 1 sampai 10, satu yang paling tidak sakit dan 10 yang paling sakit, itu kira-kira sakitnya ada di angka berapa. Terus karena nggak semua orang itu paham tentang skala ini, kalau misal ternyata mereka nggak paham nih, kalian bisa pakai pertanyaan kayak misal, bapak ibu apakah rasa sakit itu udah mengganggu aktivitas sehari-hari, apakah udah sampai mengganggu aktivitas istirahatnya atau tidurnya, atau apakah rasa sakit itu udah kayak sakit banget atau masih bisa ditahan. Di situ jangan lupa juga ditanya tentang nyerinya, apakah di gang timbul atau terus-terusan. Terus tanya juga tentang faktor pemberat, faktor peringan. Bapak ibu apakah ada aktivitas atau kegiatan atau sesuatu yang mungkin bisa bikin sakitnya itu makin parah, atau bisa bikin sakitnya makin membaik atau mendingan gitu. Terus nextnya juga ada gejala penyerta. Kalian kayak tadi sih bikin pertanyaan terbuka, ada gejala lain nggak yang dirasain. Jadi pasien yang jawab, kalau misalnya mereka jawab kayak, oh iya dok saya ada batuk gitu. Kalian tanya lagi, ada gejala lain kah selain batuk? Kalau misalnya mereka bingung, oke misal apa ya dok gitu, baru kalian bisa bantu. Mungkin seperti pilek, pak, bu, atau mual, muntah gitu. Jadi biar mereka cerita dulu. Di situ udah lanjut ke riwayat-riwayat. Yang pertama riwayat penyakit, ada 2. Ada riwayat penyakit yang sama penyakitnya, maksudnya kayak bapak ibu apakah dulu pernah merasakan hal yang sama seperti ini. Terus yang kedua itu riwayat penyakit keluarga kayak diabetes, hipertensi gitu-gitu. Terus tanya juga tentang riwayat opnam, riwayat operasi. Habis itu next ke riwayat penyakit keluarganya. Tanya sama kayak tadi, apakah di keluarganya ada yang merasakan hal sama atau tidak. Tentang riwayat penyakit keluarganya, diabetes dan sebagainya. Terus next ke sosial ekonomi. Jangan lupa tanya tentang asuransi. Jadi tanyanya tuh, maaf bapak ibu apakah datang ke sini dengan asuransi atau secara mandiri gitu. Jangan mengerucut ke BPJS karena
nggak semuanya pakai BPJS. Terus tanya juga tentang kondisi rumah atau tempat kerjanya pasien. Misal Bapak Ibu apakah boleh diceritakan tentang kondisi rumah dan juga tempat kerjanya. Kalau misal bingung, kalian bisa bantu ngarahin. Kayak misal dari segi kebersihannya mungkin Bapak Ibu, terus airnya, terus kalau di rumah ada berapa orang yang tinggal di sana. Terus kalau misal tadi ternyata misal kakaknya, ibunya, adiknya itu ada yang sakit, nanti kalian tanya aja apakah ada interaksi dengan mereka. Kalau misal ada, apakah sering dan interaksinya seperti apa. Tuh. Terus habis itu yang terakhir itu ada kebiasaan pribadi. Dari pola makan dulu, apakah dia teratur berapa kali sehari. Terus dari makanannya apakah ada sayur, buah, sama air putihnya gimana. Terus abis itu ada olahraganya, apakah dia rutin setiap minggu atau enggak. Kalau misalnya setiap minggu, tanyain berapa kali seminggu ya, berapa kali seminggu. Terus tanyain olahraganya apa. Terakhir dia tentang kebiasaan merokok sama alkohol. Tanyain aja sama Bapak Ibu apakah ada kebiasaan konsumsi alkohol atau merokok. Kalau misalnya ada, berarti tanyain berapa batang per hari, berapa kali sehari gitu. Sudah, disitu kalian bisa langsung closing, bilang aja Bapak Ibu, ini pertanyaan sudah selesai, saya izin ulang dari awal. Kalau misal ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, bisa langsung disampaikan. Kalian ulang tuh dari awal, kalian ringkas, begitu udah, nanti kalian tanyain apakah ada pertanyaan, apakah ada yang bingung gitu. Kalau nggak ada dok, udah nanti kalian akhiri aja. Bapak Ibu, ini sesinya sudah selesai. Nanti setelah ini saya akan lakukan pemeriksaan. Bapak Ibu silakan bersiap, kemudian berbaring di bed atau kasur. Gitu. Nanti sampai situ kalian sudah stop, terus kalian bilang aja ke dokternya, izin dokter sudah selesai. Gitu. Ada yang mau tanya? Kayaknya aku lebih mau tanya yang dimana kayak terusnya menganalisis yang pasiennya tuh entah buru-buru, entah dia muntah-muntah atau migrain tuh kadang tuh masih bingung kita tuh harus gimana dan ngapain gitu, karena kan ikut panik juga. Iya. Apalagi ini pertama kalinya, jadi sebenarnya jujur waktu itu kamu dapat apa? Ada tawaran? Enggak, ini yang buru-buru kah gitu? Oh enggak, sampai aja. Pokoknya waktu itu aku dapat kasus yang buru-buru mau jemput anak. Tapi aku nggak ada pindah. Aku kayak maksudnya aku nggak ikut buru-buru gitu loh. Kayak iya oke Bapak, nanti akan saya coba untuk persingkat ya Bapak supaya bisa selesai dalam waktu yang efektif gitu. Aku bilang gitu doang. Cuman dalam pas aku nanya-nanya, ya aku nanya kayak biasa sih. Terusnya aku nggak buru-buru gitu. Cuman di awal emang aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya kita gitu aja. Paling kalau yang susah itu kalau pasiennya marah-marah. Nah, itu gimana Mbak? Jujur waktu itu kalau nggak salah sempat diajari kalau misal marah-marah itu misal marahnya karena saya udah nunggu lama dong di sini, administrasinya lama banget dulu. Kalian bantu tenangin aja kayak misal iya Bapak Ibu memang memakan waktu karena memang untuk administrasinya ada bla kan bikin aja alasan apapun itu, tapi berusaha untuk menenangkan pasiennya gitu. Tapi jangan lupa juga ada waktu yang terus berjalan, jadi jangan terlalu lama menenangkan pasien sampai kalian lupa kalau kalian harus anamnesis yang lain. kalau misal kayak pasiennya sakit terus dia butuh berbaring itu berarti anamnesisnya misalkan pasiennya di sini, terus kitanya tetap di meja. Bisa kalian di meja atau kalian tarik aja kursinya ke dekat bed, terus kalian nulis sambil duduk di ini tanpa meja gitu. Tapi emang ada Pak yang kayak dia sambil berbaring. Sejauh ini nggak ada, cuma pertanyaan formalitas saja. Takutnya tiba-tiba anomali nih, tidur dia, tak tidur dia. Pas ditanya boleh tiduran. Oh boleh tiduran. Saya tiduran. Oh gitu.